Hai, halo semua. Halo. Apa kabar, men? Apa kabar para kelompen capir dari kelas Sabtu? Kembali lagi di sini nih. Senang banget kita bertemu di hari dan saat yang sangat luar biasa. Kenapa? Jamnya mana ya? Dia suka ada di Oh, Oh iya. iya. Bin, settingan lo berubah kayaknya. Saya pakai di studio yang baru ya? Studio yang baru. Studio yang baru. Di studio Kebon Jeruk. Studio Kebon Jeruk. Tadinya di studio dekat Tendean itu. Dan Mogot biasa ya? Dan Mogot ya. Macet begitu di situ. Iya. Jadi kita ke studio foto sekarang. Ya, jadi. Oke, senang banget ya kita ngobrol-ngobrol lagi pada hari ini. Kita akan bertiga hari ini akan ngobrol sesuatu yang cukup menggelitik. Menggelitik. Yeah. Menggelitik. Apa harus pegang ketek sih lo? Iya. Geli di tempat lain? Gitu. Geli juga. Iya. Aduh, pipi saya geli. Oh, agak susah. Iya. Jadi ini adalah sebuah topik yang menggelitik, mungkin jadi bukan concern ya, tapi banyak orang yang mungkin kepikiran juga mengenai mengambil pendidikan yang lebih tinggi atau dalam case ini adalah mengambil S2 ya, terutama S3, atau S3, terutama untuk teman-teman yang ada di angkatan kita nih. Nah, umuran kita ya, umuran kita ya. Gak usah disebutin umurnya berapa, tapi cukup tahu aja. Cukup tahu. Seperti anak yang tinggal kelas gitu ya. Perlu masih terus sekolah lagi nggak sih? Atau paket C aja? Ya, betul, gitu. Itu salah satu partnya ya. Jadi dalam case ini mungkin dari case kita mungkin S2 kali ya. Karena kan kita temenan ini dari waktu kuliah S1 ya, sarjana. Ya Allah, sarjana ya. Aduh. Alhamdulillah kita tuh sarjana ya. Sarjana muda. Pendidikan yang ini enggak semua orang bisa mendapatkannya, jadi kita bersyukur. So, ini adalah salah satu part ya. Kenapa? Karena banyak nih mungkin angkatan-angkatan. Kalau misalnya teman-teman nih ya, lihat sekarang di angkatan yang lebih muda mungkin ya. Angkatan lebih muda ya, mungkin 10 tahun terakhir kali ya. Itu yang lulus terus ngambil sekolah lagi, itu banyak. Menurut gua sih ya, lebih banyak. Gitu. Dan pemikiran untuk sekolah lagi setelah lulus S1 langsung, atau maupun 2-3 tahun langsung kerja itu banyak banget. Gitu. Mungkin beberapa part ya. Ini pemikiran dari yang gua lihat ya. Pertama adalah mungkin mereka merasa pengen ilmunya juga gitu ya, experience-nya atau apa. Yang kedua adalah beasiswa kayaknya makin banyak ya. LPDP mau tahun berapa tuh? Ya, LPDP. Tapi kalau buat LPDP untuk seumuran kita udah nggak ada. Ya betul. Makanya kalau yang sekarang udah nggak bisa. S2 maksimal 35. Saya ini udah sempat research. Nah, terus kayak gitu. Jadi sekarang banyak akses sih. Tapi S3 bisa dong, S3. S3 bisa. Jadi kalau Iwan Handraki mau S3, ya silahkan. Gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih sama teman yang ini nih, yang pertama kali, yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, baru saja menyelesaikan studi S2-nya. Tepuk tangan dulu loh, Raki nih. Selamat, Ki. Selamat ya, Bapak Master. Master Dedi. Master Dedi. Panggil saya Master Dedi. Silakan Master Dedi. Konfirmasi dan klarifikasinya. Enggak. Tapi kalau menurut gue, sebenarnya relate juga nggak cuma sarjana kali ya. Kalau kita diploma dan mau lanjutin lagi nggak sih kan itu? Iya benar. Relate juga. Tapi poinnya sih sebenarnya kita perlu nggak sih ngelanjutin pendidikan. Tapi gue rasa ya, kalau gue, FYI klarifikasi, belum wisuda ya, jadi baru lulus sidang. Tapi udah lulus sidang. Lulus sidang. Alhamdulillah. Lulus sidang. Sama gue kasih tahu juga satu hal yang paling cukup
bukan cukup memberatkan, cukup challenging lah untuk ngambil master di Indonesia di saat ini adalah wisuda online. Mahasiswa itu dipersyaratkan untuk menulis jurnal penelitian ilmiah yang harus dipublikasi. Oh, bagus. Dan harus terindeks. Publikasi itu bisa di Indonesia dalam negeri atau bisa juga di luar negeri. Itu yang cukup challenging ya. Dan I don't know why, kenapa seperti itu. Gue nggak tahu, mungkin sejarahnya agak panjang ke belakang. Cuman intinya semua orang harus bisa menulis penelitian ilmiah gitu. Kalau mau dibilang master. Untuk kampusnya enggak peraturannya bangsa Indonesia ini jadi ya begitulah, something like that yang kayaknya sepertinya cuma terjadi di Indonesia sepertinya, saya nggak tahu di negara lain ada atau enggak gitu. Kira-kira gitu sih kalau sekarang. Ya cuman kalau balik ke pertanyaan awal, kenapa sih, apa tadi pertanyaan lu, Bin? Nah, kenapa lu sekolah? Kan ini lu udah berapa tahun bekerja? Lu udah berapa tahun bekerja? Nah, sebenarnya kalau ditanya kenapa... Enggak, berapa tahun bekerja dulu, biar lebih jelas. Maksudnya gini lah, pakai dekade aja biar nggak terlalu kelihatan. Apa bedanya? Apa bedanya? Window, ya. Nah, gue tuh, saat ini gue 15 tahun kerja ya. 15 tahun kerja. Waktu ngambil berarti kira-kira 2 tahun yang lalu lah pertama kali ngambil. Terus ngambil master di Bina Nusantara Business School di Jakarta. Wow. Terus yang lokal-lokal aja, tapi alhamdulillah gue nggak ngerasa gimana-gimana. Menurut gue keren tetap kampusnya. Ya itu setelah 13 tahunan lah ya waktu itu kerja baru akhirnya mengambil S2. Kenapa? Kenapa? Karena baru ada uangnya, jadi baru bisa. Tapi Ki, nah ini ya, itu ada satu dalam mengenai duitnya. Tapi di luar itu, lu sebenarnya ketika lulus emang lu kepikiran? Waktu gue baru lulus banget sih enggak. Setelah gue kerja sekian lama, gue nggak ingat berapa tahun gue kerja, gue kepikiran jujur aja. Gue kepikiran S2. Oh, jadi lu udah kepikiran udah cukup lama? Sudah cukup lama, sudah lihat-lihat, sudah gigit jari ngelihat biayanya gitu ya. Terus berpikir ngelihat kan macam-macam juga ya yang namanya S2 itu kampusnya macam-macam, tentu juga biayanya beda-beda. Cuman kan yang gue pengen kebetulan agak nggak murah gitu, jadinya kan nggak nyampe gitu. Terus ya gitulah gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah 2 tahun yang lalu ada rezeki, jadinya bisa ngambil S2 sebenarnya gitu. Nah cuman memang ini juga sih Bin ya, tadi. Jadi waktu gue baru masuk tuh, karena gue seumur-umur jadi konsultan garis miring auditor gitu ya. Seumur-umur jadi konsultan garis miring auditor. Jadi memang dikenalinnya dari dulu tuh paling penting ngambil sertifikasi. Gitu. Jadi sertifikasi itu boosting your career banget lah gitu kalau misalkan di konsultan atau di auditor. S2 nggak ngaruh gitu sama kerjaan gitu. Jadi dulu memang sibuk ngejar sertifikasi gitu. Dan memang berpengaruh ternyata ya buat teman-teman yang dengerin yang mungkin baru lulus juga ya, dan kalau kerjanya nggak tahu ya, mungkin di berbagai industri sih menurut gue sertifikasi itu cukup relevan karena nunjukin keahlian kan. Gitu. Jadi fokusnya di sana, tapi tetap tadinya sempat ya udahlah pokoknya sertifikasi dulu, S2 kalau mampu aja. Terus ternyata kira-kira berapa tahun yang lalu tuh selain dibilang bicara udah ada uangnya juga nggak ada ya, karena udah punya anak gitu, jadinya fokusnya ya mendingan pendidikan anak duluan gitu. Cuman ya something bugging me sih, jadi gue di kepala gue cukup bergejolak. Ada beberapa background sebenarnya, tiba-tiba ada yang ngajakin S3 di luar negeri. Jadi ada yang ngajakin, udah lu S3, berangkat S3 di Jerman. Gitu, S3, gue belum S2 gitu kan. Terus, pokoknya di Jerman bisa begini, bisa begitu, lu bisa
pokoknya didorong lah untuk bisa segera S3 di Jerman. Itu jadi kepikiran kan, iya ya S2. Jadi ngelihat, jadi mikir S2 itu kenapa sih, penting nggak sih S2 itu gitu dan segala macam. Dan akhirnya baru ngerasa ya ternyata gue butuh banget gitu. Ternyata gue butuh banget S2. Jadi akhirnya gue memutuskan. Butuhnya tuh apa? Nah ini menarik juga sebenarnya. Nggak sih menarik buat gue. Oh iya. Gak apa-apa. Ini memang podcast kita yang menarik buat kita aja. Buat kita. Lo kalau kurang menarik ya lo bikin podcast lagi sendiri. Karena yang nonton ya kita juga. Sudah, egois aja. Enggak, kalau gue tuh apa ya? Gue tuh seneng apa ya? Dibilang senang belajar juga kayaknya kok bukan senang belajar gitu. Kayak gitu frasanya banget tuh, ya. frasanya tuh nggak tepat gitu. Bukan senang belajar sih. Cuman gue selalu senang learning gitu ya. Senang learning lah ya. Mungkin itu lebih pas. Jadi, cuman gue ngerasa kalau gue selalu kurang lah. Itu intinya. Gue selalu ngerasa gue kurang. Gue kayak apa ya? Gue tiba-tiba ngomongin masalah corporate finance, kok gue tertarik gitu ya, gue tahu tentang ini, gue tuh tertarik ini gitu, terus gue bicara yang lain, kok gue juga tertarik gitu, jadinya banyak banget ketertarikan gue sama banyak hal yang akhirnya memang beberapa tahun ke belakang ya, memang dari awal jadi konsultan jadi harus banyak baca dan segala macam, memang ngebuka jadi ketertarikan gue tuh ternyata pada banyak hal. Nah, jadi memang during gue berapa belas tahun itu jadi konsultan, memang ya alhamdulillah karena tertarik dan penasaran jadi banyak baca macam-macam kan. Nah, terus satu hal yang gue temuin sih dalam beberapa tahun ke belakang itu, semua bacaan dan ilmu yang gue baca itu ada satu problemnya. Apa itu? Yaitu gue belajar secara tidak terstruktur. Jadi gue nggak punya struktur belajar, bahwa gue untuk mengejar suatu pengetahuan atau pemahaman tertentu di area tertentu, itu gue cukup serabutan gitu. Jadi gue nggak punya kayak strukturnya bahwa lo belajar, let's say lo belajar marketing gitu ya, marketing management, lo tuh belajarnya satu lo bicara masalah apa itu marketing, apa itu yang namanya segmenting, targeting, itu gue tuh kayak piecemeal yang gue baca terpisah-pisah, gue nggak punya struktur, dan ternyata itu cukup berasa penting beberapa tahun kemarin ya. Jadi gue ngerasa cukup tahu banyak hal, tapi gue nggak ngerasa gue punya struktur yang cukup clear gitu. Jadi gue butuh struktur itu untuk bisa punya picture yang lengkap lah. Gue nggak tahu picture gue udah lengkap apa belum sih gitu, ibaratnya gitu. Karena gue nggak punya structure. Itu sih sebenarnya yang lumayan cukup ngebuat gue pengen, gue harus ngambil S2 for the sake of gue tahu ini structure-nya gimana gitu. Gue tahu pola si ilmu A itu dimensinya tuh semana sih gitu. Nah itu ada gitunya. Terus yang kedua adalah gue diperbantukan untuk ngajar di Unpad S1. Itu juga kayak selalu merasa bersalah kok gue ngajarin anak S1 tapi gue nggak mau coba achieve pendidikan yang lebih higher gitu. Kayaknya nggak enak deh gitu. Kayaknya ada rasa kayaknya harus ini deh gitu biar lebih enak gitu. Dan ya mungkin ya gue sih juga nggak tahu, mungkin someday gue pensiun gue bisa balik ke kampus untuk ngajar misalkan, atau apalah gitu ya, ada itu kebutuhannya sih ada kesana gitu. Jadi satu struktur, kedua terus lu cerita juga ada needs gitu ya, pengen karena lu ngajar apa segala macam. Iya. Dan gue seneng ngajar, makanya gue penting gitu jadi menurut gue untuk. Nah gue mau nanya nih, ini saya menarik nih ya Ki dari lu, karena gue pengen nanya mengenai apakah keinginan lu untuk belajar itu evolve gitu. Karena kan gue kita teman dari kuliah ya Ki ya, kita teman dari kuliah dan
Iya. Nggak, Iya, maksud gua sama-sama tuh, dipanggil ke ruang apa sekjur waktu itu ya. ya nggak, maksud gue tuh, gue bertanya apakah, karena di sini tuh lo kan lu tuh seneng belajar, lu learn, you like to apa gitu. Apakah itu tumbuhnya, kapan nih tumbuhnya? Nggak, bukannya dulu nggak tumbuh, cuma maksudnya adalah, apa namanya, gimana nih journey-nya tuh? Apakah lu memang sebenarnya dari kuliah memang lu seneng juga gitu, cuman, apa namanya, nggak sesenang sekarang misalnya. Gitu. Kita nggak akan bahas kenapa Oke. kelihatannya lu pas kuliah nggak senang ya, cuman maksudnya gue Kok begitu Nggak, sih? nggak, maksudnya pengen tanya. Orang itu rajin loh kuliahnya. Nggak. Iya, iya. Tapi gue sih ngakuin aja. Ada Bukan gue nggak. drive. Iya. Jadi ada satu momen memangnya kalau balik lagi ke zaman kuliah karena lo tadi menyinggung dan menggarisbawahi tanpa menggarisbawahi tadi itu. Jadi ada satu momen di waktu zaman kuliah yang kuliah menurut gue tuh kayak lo mencari jati diri ya, waktu zaman S1 dulu tuh kayak lo mencari jati diri gitu kan. Yeah. Dan gue tuh juga ya bener kayak lo bilang, gue tuh punya masalah dengan pelajaran di kuliah. Memahami semangat untuk belajar tuh rumit amat gitu untuk gue bisa lewatin. Sampai satu titik sebenarnya. Sampai gue ngerasain magang di sebuah kantor akuntan bersama kalian berdua. Bener. Satu titik itu ya yang membuat titik itu penting. Iya. Titik itu penting karena disitulah gue jadi mengerti lumayan apa logiknya gitu. Kenapa harus begini, dan gue setelah kita magang itu, setelah kita magang di kantor akuntan itu, setelah itu gue balik ke kampus belajar dan menyelesaikan kuliah gue yang cukup lama dibandingkan orang lain. Itu dengan nilai gue yang jadinya A, B gitu. Ada B-nya tetap, maksudnya ada B tadi kan, tetap ada yang B. Cuman gue jadi paham. Sebelumnya A, semua nggak ada B-nya. Semua kan. Jadi ada B-nya. Tidak ada B-nya gitu ya. Iya, jadi maksud gue kayaknya pada saat lo mempraktekkan itu ilmu, buat gue ya, atau gue dihadapkan dengan kasus yang nyata, gue jadinya lebih get it gitu, bahwa oh ini tuh harusnya begini, oh ilmu itu tuh jadi penting. Gue jadi, iya ya ini tuh penting banget, lo harus paham beginian, jadi lo bisa begini gitu. Nah itu lumayan banget sih ngebuat gue jadi apa namanya, ngebuka pikiran, dan malah habis itu gue yang semangat buka buku dan segala macam gitu. Ini kayaknya itu juga pengaruh kayaknya, Bin, pada saat gue kerja, dan karena gue consulting, gue dihadapi sama berbagai masalah kan. Ya namanya konsultan kan ya yang lo temuin ya masalah pasti gitu. Nah karena gue nemuin banyak masalah, jadi gue penasaran gitu. Ada gitunya sih ya kenapa gue jadi ini gitu. Jadi namanya? Gue gak suka sih dibilang gue suka belajar, bukan masalah itu. Enggak apa-apa Ki. Lu dibilang suka belajar tuh gak apa-apa. Bagus gitu. Gak apa-apa, gue akan maksa-maksa biar lu dibilang suka belajar gitu. Lalu Kiki, kenapa sih lu gengsi dibilang suka belajar? Bagus. Sekarang tuh jadi nerds itu maksudnya kalau orang bilang zaman dulu gitu ya, lu orangnya kutu buku gitu, misalnya negatif, tapi sebenarnya sekarang tuh itu satu hal yang sangat positif. Cool. Iya. Iya, karena bukan gitu. Maksudnya kalau senang belajar kan lo kesana, oh gimana gitu. Gue gak gitu-gitu amat. Enggak. Menurut gue lu gitu sekarang. Benar menurut gue. Karena gue denger, gue tuh ya pertama yang gue inget ya, apa namanya, jadi kita udah lama lah nggak ketemu waktu agak lama lah dari lulus, terus begitu ketemu lagi, lu udah kerja, dan kita udah agak lama kan, kita nggak sering main-main banget ya kan setelah kerja, right? Yeah. Terus lu cerita, gue tuh, terus lu cerita, gue setiap pagi tuh ya, gue kalau pagi datang ke kantor tuh gue kadang-kadang ambil mungkin artikel atau apa, gue sambil ngerokok di exit apa tuh namanya? Di sebuah tempat, gitu ya. Tapi sambil belajar gitu, gue bilang, wow, this is positif sekali ya. Dari luar biasa menurut gue gitu ya. Maksud gue, mungkin ketika kuliah juga kayak gitu, coba kan gue nggak lihat gitu. Kan kita kan beda, maksudnya di kosannya kali atau apa gitu. Nah, cuman maksud gue, lu tuh yang memang pembelajar, maksudnya lebih banyak belajar yang mungkin tertariknya. Mungkin salahnya adalah lu harusnya
magang dari semester 1 kali. Jadi lu menemukan permasalahan duluan gitu. Yes, betul. Lu kayaknya kalau nggak itu lebih real aja buat lu kayaknya ininya apa namanya? Oh ini tuh ternyata perlu gitu. Karena kan sebenarnya belajar nggak jelas belajar apa gitu. Ya gitulah kira-kira. Nice. Bagus. Nah sekarang kita cuma mau nanya juga nih. Raki kan udah ya tadi jadi beberapa tuh lu memang karena pengennya belajar terus udah gitu ada part yang memang jadi nge-push-nya tuh karena gue pengen ngajar juga gitu-gitu ya itu part yang nah kalau Iwan nih kalau Raki kan setelah beberapa belas tahun ya baru nah Iwan nggak terlalu lama nih gitu lu setelah berapa tahun 5 tahun ya setelah 5 tahun kerja ya lebih ya, kayaknya sekitar ya 5 enggak mah 6 ya ya sekitar 6 tahunan. 6 tahun ya, 6 tahun kerja. Luar biasa. Nah, kenapa? Tapi udah kelamaan juga sih sebenarnya. Udah. Lu ngeledek gua maksudnya. Lu ngeledek gua juga. Bukan. Belum sampai sekarang. Dibandingkan sama anak zaman sekarang biasanya mereka ngambil S2 tuh ini itu langsung atau kayak misalkan sehabis 2-3 tahun kerja biasanya langsung S2. Kalau menurut gue sih itu sekitar kerja 2-3 tahun tuh pasti udah ngerti permasalahan di dunia kerja seperti apa gitu ya. Terus mungkin balik lagi ke kampus udah masih lucu ya. Iya, masih lucu gitu ya, masih seger, belajarnya masih kuat gitu ya dibandingkan yang sudah bukannya sekarang masih kuat. Gak apa-apa ya udah. Tapi kenapa lu kayaknya memang dari dulu ya. Kayaknya kan lu dari dulu memang pengen sekolah, right? Dari ketika pengen sekolah lagi gitu ya. Kayaknya sih itu lu udah dari waktu S1, sarjana S1 sempat kepikiran juga udah akan sekolah memang gitu kan. Kayaknya dari zaman kita ospek dia udah ngomongin S2 deh. Kayaknya, bisa jadi. Ya, anggap saja mungkin gara-gara merasa sekolahnya kurang pas gitu ya. Jadi, habis ini saya harus mencari sekolah lagi yang lain. Ya, tapi tadinya pakai ke kampus lain ya? Atau... Enggak. Ini kampus pilihan saya nomor 1. Enggak, tapi maksud gue adalah lu memang dari mungkin nggak apa-apa lah, mungkin dari SMA juga mungkin lu udah kepikiran kali. Gue tuh akan mungkin whenever it is gitu akan sekolah lagi gitu gimana? Ya mungkin lebih ke kayak bukan doktrin keluarga sih. Jadi ya betul. Keluarga kan selalu pengen bahwa kalau bisa sekolah tuh ya setinggi mungkin kalau misalkan S2. Apalagi kan orang tua lu bahkan sampai S3 gitu. Iya. Ya benar juga sih. Itu jadi agak tertanam juga sih sebetulnya. Jadi ya sebisa mungkin belajar semaksimal mungkin aja sih. Dan soal pilihan S2-nya di mana waktu itu, udah lama juga ya. S2 di public policy nggak nyambung sama kerjaan yang sekarang. Public policy. Luar biasa. Di Carnegie Mellon, tapi permasalahannya adalah itu sebenarnya bukan pilihan utama awalnya, karena dapatnya beasiswa, dapatnya di Leiden. Cuman katanya kemahalan. Di Leiden jurusannya Business Technology Information gitulah gitu. Aduh, keren banget itu kan. Lebih kapitalis. Itu sebenarnya lebih pas sama kerjaan. Lebih bisnis ya. Iya. Terus gara-gara dapat beasiswa dari Menkominfo zaman dulu. Bukan LPDP ya? Belum ada LPDP. Jadi dulu tuh beasiswa tuh masih tersebar di kementerian sebelum. Siapa menterinya waktu itu ya? 2000. Pak. Aku nggak tahu Pak Tif. Pak Tif. Bukan sebelumnya Pak Tif Fatul kalau nggak salah. Sofyan Jalil mungkin. Okay. Nah, di situ ya ada opportunity buat ngambil beasiswa dan karena waktu itu katanya nggak bisa di-cover, jadi akhirnya ngambil pilihan kedua adalah mereka nawarin gimana kalau ngambil public policy tapi dengan fokus teknologi katanya. Oh ya boleh deh, nggak apa-apa. Terus aku lihat beberapa referensi sebetulnya ini sebenarnya pilihan pembelajaran yang mungkin bakalan sesuai juga. Zaman itu tahun 2009-2010 tuh zamannya kalau di Amerika tuh yang jadi kiblat gitu ya, zamannya masih administrasi Obama, ada satu orang namanya Vivek Kundra. Dia itu adalah CIO pertama untuk Amerika. Jadi kayak Menkominfo-nya, tapi dia yang pokoknya ngatur teknologi direction untuk Amerika itu seperti apa gitu. Ya karena itu ada di di kurikulumnya, aku ngerasa kayak ini bakalan keren banget sih kalau diambil. Jadi walaupun sebetulnya
apa yang dipelajarin dengan apa yang dikerjain sekarang kurang terlalu relevan, tapi sebenarnya nggak juga sih. Yang kemarin dipelajarin sebetulnya ya lebih kayak kerangka berpikir gitu. Hal-hal yang mungkin nggak pernah didapetin di pekerjaan sih. Cara ngebikin brief report yang bisa dimengerti sama eksekutif gitu. Hal-hal yang mungkin kalau misalkan di kerjaan mungkin bakalan agak sedikit berbeda outputnya dengan kalau misalnya kita belajar secara akademis gitu sih. Apa yang kemungkinan berbeda? Mungkin pendekatan pola pikir ya, gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kerja lebih ke masalah ke yang hal yang lebih praktikal aja. Cuman kalau misalkan secara akademis kita bakal nyari referensi secara basis ilmiahnya seperti apa, faktanya seperti bagaimana gitu ya. Dan ya apa ya? Jadi structure thinking-nya tuh structure berbeda. Thinking-nya, agak sedikit berbeda sih. Ya. Satu lagi mungkin banyak hal kalau di kampus tuh banyak project, banyak hal-hal kayak misalnya banyak inovasi yang bikin kita merasa terinspirasi aja sih. Zaman dulu 2009-2010 tuh belum booming tuh startup, tapi zaman dulu biasanya kalau di kampus US tuh startup ataupun perusahaan-perusahaan teknologi inovasi itu biasanya mulai itu dari kampus spin off terus jadi sesuatu yang apa ya, yang berhasil lah. Kayak misalkan dulu kan Google itu dari PhD-nya orang Stanford si Sergey Brin sama Larry Page gitu ya, ataupun Yahoo pun biasanya kayak gitu. Nah, jadi beneran bikin terinspirasi sih sebetulnya. Bagus. Carnegie Mellon tuh University Amerika atau? Iya, US. US ya, oke. Okay. Okay. US yang di Australia. US yang di Australia. Universitas cabang. tapi US. Gitu. Tapi US katanya. Kan lu bilang tadi lumayan terlambat ya katanya. Sebenarnya harusnya 3 tahun, sebenarnya 6 tahun udah. Gimana adjustment-nya gitu? Karena kan mungkin di sini para kelompok pencapir di sini banyak juga yang mungkin sebenarnya masih pengen gitu ya kayak Raki. Karena kalau misalnya lu kan pindah negara, terus udah ada kerjaan sebelumnya yang udah cukup lama juga gitu. Jadi career break-nya tuh lumayan pop gitu. Harus ada career break gitu kan? Ya kan? Waktu itu career break, right? Nah, gimana tuh pertama adjustment-nya, terus decision-nya tuh seperti kayak gimana sampai lu mau ini kan? Karena itu pasti bukan pasti ya. Mungkin banyak yang berpikir bahwa gua kalau career break gimana? Will I lose time gitu. Pertimbangan lu gimana? Dulu sih sebenarnya nekat aja sih karena ngerasa udah waktunya, ya udahlah jalanin aja sih. Walaupun sebetulnya konsekuensinya itu banyak ya. Pertama career break kita nggak tahu bakalan bisa dapat kerjaan yang ya sesuai dengan apa kita inginkan atau enggak sih sehabis nanti kuliah. Terus kedua adalah mesti ninggalin keluarga. Karena pindah negara, ngitung-ngitung duit dari beasiswanya itu sangat minim sekali dibandingin sama misalkan beasiswa yang dikasih dari negara asal. Kayak misalkan kalau dari USAID itu mungkin misalkan rata-rata sebulan itu bisa dikasih $2.500 sampai $3.000 lah. Atau kalau misalkan dari rekan-rekan kita yang cukup beruntung kerja di Bank Indonesia itu sangat melimpah biasanya. Sedangkan kalau yang dari kementerian bisa cuma dapat sepertiganya. Jadi waktu itu dapat sekitar. Karena ini penting banget ngitung biaya itu. Karena pertama kan kita udah nggak punya tabungan dan waktu pertama ya 3-4 tahun kerja tuh kan sebetulnya tabungan masih belum terlalu banyak tuh. Walaupun udah nikah gitu. Jadi ya agak berat sih. Jadi misalkan dari duit $1.000 yang dari beasiswanya itu ya mesti dibagi-bagi buat biaya hidup. Terus biaya hidup di orang Indonesianya ya, keluarga ya, biaya hidup keluarga ya, dan biaya hidup keluarga. Karena kan tetap harus menafkahi dan ya mungkin walaupun bisa sambil kerja sambilan tapi ya nggak terlalu signifikan juga karena kan masih tetap harus fokus kuliah. Karena ada beberapa orang-orang yang kuliah di sana akhirnya keasikan kerja sampingan karena ya kalau misalkan dari segi financial lumayan ya ditekunin ya akhirnya lumayan juga sih. Cuman akhirnya sekolahnya pada nggak selesai atau gimana? Dan waktu itu beruntungnya dapat kerjaan jadi teaching assistant
ya lumayan, rada gede membantu lah. ya. Ya, rada membantu. Oh, oke. Nah, ini menarik nih. Mungkin para kelompok capir yang bisa langsung kontak ke Oh, Iwan ya. sudah lama, sudah tidak relevan. Sudah 10 Enggak, tahun maksudnya yang lalu. ilmu dalam membagi-bagi itu penting tuh gitu. Oh, kalau itu hanya ilmu prihatin saja. Gaya hidup prihatin ya memang gaya hidup masa kini. Iya. Tapi Wan kan lo agak jauh lebih cepat daripada gue ngambil S2 ya gitu. Kalau buat lo di umur waktu ngambil berapa tahun yang lalu kira-kira ya? Umur berapa waktu itu ya? Umur 2 tahun yang lalu ini. 29-an ya. Ya di umur 20-an lah ya, masih kepala 2. Apa dampaknya ke, gue nggak bicara karir karena sangat tergantung kalau karir, tapi ke cara lo bekerja. Ada dampaknya nggak lo ngambil S2? Gue ngerasa sehabis S2 work ethic gue lebih bagus sih. Work ethic? Iya. Karena gimana nih? Apa perbedaannya work ethic? Enggak, maksudnya kayak gini. Bukan work ethic sih. Iya. Ke saya sebelumnya tidak beretika. Enggak, karena dulu tuh program itu cukup lumayan berat. Jadi gue rasa bahkan itu masa-masa yang paling berat dibandingkan waktu dulu pertama kali kerja. Ya dulu kan suka long hour juga tuh kalau misalnya jadi auditor gitu ya. Dulu ya. Sekarang udah nggak terlalu mungkin ya. Sekarang sih jam 9 udah tidur. Dulu misalkan kadang-kadang kalau buat kerjain tugas tuh bisa begadang 2-3 hari nggak tidur sama sekali. Gue waktu itu pernah sampai lagi jalan, beneran lagi jalan kaki saking capeknya tiba-tiba shutdown. Oh iya? Iya, pingsan di tengah jalan. Aduh. Ya Kak, tapi menurut gue sih itu jadi kayak hardship yang sangat berharga sekali buat gue lewatin sih, karena waktu itu sistem semester, bukan semesteran, caturulan bahkan. Jadi satu caturulan tuh di SKS-nya tuh banyak banget. Ya mulai dari assignment, reading materials, terus kemudian ya tes segala macam, project segala macam dijejelin gitu ya. Sampai satu masa kalau misalkan habis si semester itu, gue kayak hilang sense of purpose karena selama kuliah itu gue cuma asli kuliah doang gitu ya. 80% mungkin dari waktu gue habis buat kuliah, lain-lainnya nggak ada. Party nggak ya? Kan prihatin. Oh, prihatin. Bagus dong jadinya. Bagus. Makanya sebetulnya gue nggak kebayang, gue kagum banget sama Raki yang bisa kuliah sambil kerja. Itu gue nggak kebayang, sumpah. Itu gue salut karena gue sendiri mungkin nggak bisa ngebagi konsentrasi untuk bisa ngerjain itu secara bersamaan sih. Gitu. Jadi ya problematikanya sekarang mungkin kalau buat yang untuk seumuran kita kan nggak mungkin tuh karir break. Ya mungkin karir break bisa. Mungkin. Bahkan lebih mungkin karena secara saving udah lebih aman, udah lebih stabil. Mungkin dari secara saving ya. Iya. Tapi ada permasalahan lainnya. Apa tuh? Kan udah punya anak biasanya. Masa mau ditinggalin? Ajak. Mahal, kan ada relocation cost. Gitu. Iya. Iya. Itu sih. Jadi problematikanya kan kalau ya seumuran kita sekarang kalau misalkan mau kuliah keluar ataupun kuliah di dalam ya sama aja sih sebetulnya secara kualitas. Ya itu dia mau full konsentrasi full time kuliah atau mau part time. Dan mungkin balik lagi ke purpose-nya sih. Kita kuliah itu buat apa sih? Ya kayak yang Raki lakukan itu sangat mulia sekali. Kalau lu apa dulu purpose kuliah? Purpose-nya hanya sekedar gue harus kuliah aja. Makanya nggak peduli. Ini ada life checklist sepertinya, bucket list ya? Betul, bucket list. Cuman gue ngerasa bahwa ilmu apapun yang dipelajarin bakalan berguna sih. Dan itu gue ngerasa, ya emang gitu. Belajar apapun akan berguna kalau kita pelajari secara sungguh-sungguh. Dulu kuliah berapa lama, Wan? 2 tahun kurang, 21 bulanan lah kira-kira. Cepet dong itu. Mau cepet lah, gila. Lama-lama. Dibandingin kalau kuliah di UK master cuma 9 bulan. Efektif. Oh, 9 bulan. Brojol. Iya, betul. Jadi master MBA. Oh, asik juga ya.
Ya enggak, karena Iya. kadang-kadang suka ya kepikiran aja sih, mungkin untuk teman-teman kan kayak gimana nanti misalnya career break apa. Nah, terus apa namanya, adjustment dari kerja yang udah cukup lama ke kuliah itu kan it's totally different ya. Maksudnya lu kayak tadi aja cerita practicality terus jadi ke akademisi lagi ya. Apa aja sih yang lu ngerasa sangat mungkin shocking gitu, terhadap shocking dan perlu adjustment lah dari kerja terus udah gitu pas sampai di sana oke harus sekolah. Kuliah. Ternyata gimana gitu. Kan saya nggak tahu ya, mungkin apakah ya nggak tahu lah, mungkin beda juga kuliah sama kuliah S1 misalnya ini. Cara belajarnya atau gimana. Kalau gue kemarin tuh lebih ke Adjustment-nya ada nggak? Adjustment-nya itu sih reading materials-nya tuh banyak banget. Terus ya mungkin harus lebih mandiri buat belajarnya sih. Karena kalau mungkin dulu zaman kuliah kita S1 kadang-kadang kita kan kayak masih semi disuapin kan. Jadi kalau misalkan kemarin perasaannya tuh kayak waktu masuk kelas pertama tuh kita at least udah punya basic ilmunya, udah tahu apa yang mau kita pelajarin, jadi interaksinya itu lebih harus apa ya? Harus lebih dalam sih. Dosen nggak terlalu ngejelasin, Yeah. cuman ekspektasinya adalah kita udah ngerti dasar-dasarnya. Agak keringat dingin sih sebenarnya tiap kali masuk pas kelas. mulai Iya. Karena udah langsung ditunjuk ngejelasin. Iya, sama kayak misalkan nonton film-film di Netflix lah, misalkan kayak yang sekolah law school kan biasa langsung ngebahas studi kasus gitu ya. Iya, debat gitu ya. Iya, debat langsung gue pikir, waduh gitu. Stres sih, tapi ya adjustment-nya ya itu yang bikin berat sih. Tapi lama-lama enjoy dan nyenengin juga sih. Asik juga ya. Jadi sebenarnya ya beberapa, yang pertama dari kalau case-nya Raki kan bukan menjadi suatu halangan lah ya. Jadi udah pengen ya tetap masih bisa sih sebenarnya untuk umuran-umuran segini. Maksudnya bisa kalau ya maksudnya different lah. Pokoknya lu bisa juga. Pokoknya lu ketika pengen bisa adjust juga gitu ya. Mungkin cara sekolahnya, cara sekolah yang lu ambil, majornya seperti kayak gimana. Even kalau misalnya kayak Iwan career break pun bisa juga gitu. Ketika ini gitu ya, lu ada plus minusnya pokoknya, tapi lu ketika pengen sih masih bisa juga gitu. Jadi tapi kalau menurut gue ya, selama emang lo beneran mau gitu ya, itu kan yang kadang-kadang orang kalau nggak yang apa, gue butuh gitu, lo nggak ngerasa gue butuh, lu cuman dicobain deh gitu. Itu kalau mau coba-coba doang sih mendingan jangan gitu ya, karena kalau nggak benar-benar ini. Nah, karena berat kayak Iwan bilang, berat gitu sambil kerja itu luar biasa banget lah. Jadi gue merasakan 2 tahun yang heavy kuliah tuh mungkin 1 tahun, 1,5 tahun lah ya. Ya itu jarang sekali gue bisa apa namanya, yang kemakan kan pasti waktu bersama keluarga ya. Jadi ya pasti istri gue kena dampaknya gitu, yang gitu-gitulah. Jadi pasti apa waktu sama keluarga tuh yang pastinya kena dampak dan berkurang banget gitu. Ya tampil setiap malam jadinya sampai pagi gitu karena ngerjain tugas lah, apalah gitu. Yang gitu-gitu, siangnya kerja gitu kan. Jadi ya kalau lo nggak bener-bener pengen, ya susah pasti gitu. Karena kalau udah S2 itu kan nggak tahu kalau di Iwan di Australia, cuman kayak di gue aja tuh dari satu kelas tuh yang bertahan 10% mungkin hilang gitu jadi ya berkurang pelan-pelan. Jadi ya itu dia tadi gitu, mungkin karena ya lu nggak benar-benar butuh atau lu nggak benar-benar pengen, jadinya gue kalau seberat ini udahlah nggak usah gitu kan, jadinya gitu. Pokoknya yang bisa dibilang ya sudah pasti berat gitu. Kalau S2 tuh sudah pasti berat gitu. Jadi emang kalau tadi nggak benar-benar pengen pasti sayang lah gitu. Sayang, mendingan ngerjain yang lain gitu, atau ngelakuin sesuatu yang lain gitu, atau ngambil short course kayak apa kayak gitu. Karena bicara S2 tuh emang udah benar-benar butuh komitmen waktu yang panjang gitu, sama ya gitulah ya namanya kuliah ya. Di kelasnya ada tugasnya ada ujiannya
itu panjang banget tuh satu semester aja nyiapin berbagai bahan sampai lo selesai satu semester tuh kan juga lumayan lah. Ya tapi ya itu tadi sih. Kalau gue sih happy karena seru ya menurut gue sih. Ya, gue masih gini. Tadi kan gue cerita kalau banyak yang gue baca sedikit di mana-mana. Di sana tuh tetap aja gue belajar sesuatu hal yang baru. Jadi gue pakai banget waktunya untuk bisa diskusi, ngobrol, di studi kasus juga gue bisa. Kan di studi kasus tuh bener-bener di-challenge untuk menurut pandangan lo gimana, pengalaman lo di perusahaan lo atau di tempat lain gimana. Jadi itu gue bener-bener bisa merelate. Oh dulu tuh gue pernah ngadepin satu kasus yang begini, gue bisa ceritain, terus gue bisa analisis sama teori yang atau apa namanya textbook yang gue pakai. Jadi gue cukup excited sih gitu. Mata kuliah apapun gitu ya gue cukup excited. Dan yang paling gila statistika. Statistik itu gue dari dulu selalu bermasalah, Bu. Sekarang udah nggak bermasalah lagi ya? Kayak dosennya iniin gue, apa namanya, nandain gue di kemarin itu. Jadi gue mau nggak mau harus belajar. Padahal dari dulu gue statistik, males banget belajar statistik ya. Tapi gue dapat A, karena gue jadinya benar-benar belajar dan alhamdulillah sampai habis ya. Sekarang udah jadi data scientist ya. Biasa. Lu mau ngambil lagi nggak? Jago statistik. Pada mau ngambil lagi nggak PhD? Kalau ada kesempatan, gue sih langsung bilang ya. Apa? Kesempatan apa misalnya PhD? Ditawarin gitu atau misalnya? Iya, kesempatan kan mulai dari keluangan waktu, mungkin, terus kemudian financial support gitu ya. Karena buat ngambil PhD, ya tergantung sih PhD mau di mana dulu, dalam atau di luar. Mau disambil kerja atau enggak, ya ada beberapa pertimbangan sih. Cuman kalau misalkan secara general itu memungkinkan ya, gue sih mau ya jalaninnya sih. Ya, mau ngejalaninnya sih. Nice. Bagus nih. Raki gimana? Mau nggak Raki? Sekolah lagi? Terus. PhD itu kan filosofi dokter ya? Bener ya? Dokter filosofi. Permanent head damage kalau kata orang. Pizza Hut delivery. Nggak, ya menurut gue nggak tahu ya, setelah ngelewati beratnya masa S2 kemarin, gue tuh merasa kalau PhD itu cukup penting untuk dilewatin sih, untuk dijalanin gitu. Jadi gue kalau ada rezekinya, kalau ada waktunya, kalau ada umurnya, kalau masih bisa gue akan coba gitu untuk PhD. Karena itu kayak filosofis ya, kalau bicara tadi filosofi dokter kan lu bicara ilmu tuh di tingkatan filosofis gitu. Kayaknya gue ini deh, apa namanya? Pengen juga ya? Tertantang. Bukan tertantang sih, itu kayak lu apa ya? Gak tahu ya, lu mencari ujungnya, atau bukan ujung atas ya, tapi ujung bawahnya ilmu. Apa filosofinya? Ilmu kan bicara filosofi ya gitu ya, lo makanya dia lebih kompleks karena lo menggabungkan berbagai teori, berbagai berbagai kondisi yang lo analisis gitu. Jadi lo harus nguasain a wide range of knowledge gitu untuk bisa selesai PhD. Itu kayaknya kayaknya menemukan ketenangan di sana gitu, sepertinya gitu. Sepertinya ya, sepertinya. Gue nggak tahu juga, cuman gue ngelihat itu, tapi udah benar-benar personal banget ya, udah nggak ada hubungannya sama kerjaan, udah nggak ada apa. Jadi itu kayak ya prioritas pertama gue pasti mikirin keluarga gitu-gitu dulu kan. Lo punya sisa baru uang dan tenaga dan umurnya, baru lo mikirin gituan. Kecuali kalau ada yang mau sponsori saya, alhamdulillah. Iya. Langsung. Bagus juga nih, bagus nih. Nah, Bin, lo belum cerita. Nanya-nanya mulai tadi. Jadi lo kapan mulai daftar S2, Bin? Kan lo udah segera. Tapi sebelum ditanya kapan daftar S2, kenapa lo belum consider? Belum. Atau ya, selama ini? Nah, ini bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Jadi pertama adalah pertama sih sebenarnya karena gue mungkin upbringing juga ya. Jadi ketika gue
dari SD, SMP, SMA tuh nggak terlalu kepikiran juga S2 gitu. Mungkin surrounding gue nggak terlalu banyak kali ya yang S2 atau apa mungkin ya. Ya itu jadi satu ya. Jadi gue nggak terlalu gimana, gue kuliah untuk dapat kerja aja gitu. Itu satu. Jadi gue malah yang lain-lain lah, maksud gue gimana nih untuk dapat kerja yang oke. Jadi mungkin sibuk di kuliah dan apa organisasi apa segala macem. Pokoknya untuk dapat si kerjaan itu. Nah setelah kerja ternyata tempat kerja yang gue seneng itu dia tuh nggak terlalu memvalue lah ya. Maksudnya jadi gini ya, dalam konteksnya itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah bukan memvalue itu maksudnya dari sisi misalnya ya, tempat gue pertama kerja di kantor konsultan itu yang lu anak S1 sama S2 dibedain ininya. Ya. Gajinya dibedain. Gajinya beda loh kan? Iya. Beda ya? Beda. Jadi nggak tahu berapa bedanya, tapi setahu gue tuh beda gitu. S2 dapetnya segini. 100.000. Ya gue nggak tahu lah, tapi pokoknya beda. Nah, di tempat kerja gue yang paling lama gue kerja itu nggak dibedain. Lu mau S3 apa segala macam, ya udah sama aja. Di dalam juga lu nggak ini gitu ya, nggak nobody talks about it lah kurang lebih ya. Gitu. Jadi karena apa? Yang penting lu take care kerjaan lu oke, terus udah gitu lu ini karir lu akan nggak ada permasalahan, nggak ada inilah. Jadi orang baca karir bisa kemana-mana, terus udah gitu karirnya cepet, terus lu even bisa ke mana-mana lah, misalnya lu posting luar negeri apa segala macam, without even asking your background apa kalau itu gitu. Jadi terus terang gue nggak terlalu banyak kepikiran. Gitu ya, maksudnya ya kepikiran sih ya jadi surroundingnya bentuknya seperti kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang membuat requirement gitu ya. Tentunya di tengah-tengah kadang ada juga yang misalnya kayaknya gue perlu nih gitu, atau misalnya gimana sekolah atau apa, tapi dari konteksnya karir tuh nggak terlalu gitu. Jadi nggak ada push yang gede-gede banget lah gitu. Tapi tentunya kondisi sekarang berbeda karena Anda ada di puncak perusahaan Anda kan ya. Betul. Jadi sekarang apakah pikiran Anda berubah sekarang? Berubah sih. Itu bukan berubah ya. Ya mungkin stronger aja ininya gitu ya. Stronger the needs dan apa segala macam. Apalagi gue lihat kayak misalnya lu berdua gitu ya. Gue bahwa it is still possible, terus sudah gitu. Dan kerjaan yang gue lakukan sekarang, kayaknya sekolah lagi itu akan memberikan gue edge, yang lebih oke lah. Maksud gue bukan dari ini, tapi yang mungkin kayak Iwan bilang, structure of thinking. Iya. Gitu. Kan gua, ini sih, Bin, kayaknya satu hal yang tadi Iwan sebutin juga yang cukup penting tuh wisdom. Gitu menurut gue. Mungkin juga. Menurut gue lumayan. Mungkin juga, ya. Nah, jadi mungkin sekarang ya mungkin slightly change lah ya, mungkin ya. Atau change ya. Jadi mungkin sebelumnya sempat kepikiran, terus begitu ya sempat kepikiran, sempat ada lah effort menuju ke sana, some personal reason juga membuat akhirnya sempat kepikiran untuk S2 atau apa segala macam gitu. Walaupun kalau misalnya dari sisi pekerjaannya kayak gitu-gitu tuh nggak require. Jadi gue nggak ada sesuatu yang memang ini, dan guanya juga nggak, ya mungkin belum terlalu gimana lah gitu. Sekarang beneran kata Raki, it's different. It's different lah ya. Gitu. Jadi mungkin ilmunya juga udah bukan lagi hanya yang praktikal yang gue perlu, tapi gue juga mungkin filosofi mungkin PhD ya, cuman dari structure of thinking-nya, mungkin reading apa segala macam, kebiasaan para master itu mungkin perlu gue punya juga gitu dalam creating ini gitu. So ya oke juga sih ya mungkin. Kalaupun iya, akan Anda memilih magister yang seperti apa? Di dalam negeri, di luar negeri kah yang ada di kepalanya, Ebin? Kalau gue personally pada saat ini, kalau bisa pengennya sih di luar negeri. Ya.
Ngeluar duit satu. Kedua, bukan apa-apa sih, maksud gue senang aja ya kan. New environment gitu. Mungkin dari kalau misalnya negaranya bisa berbeda. Foto-foto. Iya. Swafoto ya misalnya. mungkin itu sebuah ini. Jadi gue pengen get the experience juga gitu ya. Jadi gue mungkin pengalaman negaranya, mungkin apakah bahasanya baru, anything lah. Jadi sesuatu yang baru kayaknya akan exciting aja. Satu. Kedua, sebenarnya gue pengen selalu kalau misalnya S2 adalah sesuatu yang lebih spesifik gitu. Dan karena kalau gue sekarang pengennya yang lebih not business lah gitu. Gue pengennya nggak kayak MBA gitu ya, tapi sesuatu yang lebih science, yang lebih kalaupun manajemen tapi agak lebih spesifik gitu ya. Jadi gue misalnya kayak gue tuh ada fokus HR-nya gitu. Fokus HR-nya atau it's about people-nya gitu-gitu sih yang membuat gue. Psikologi terapan. Psikologi terapan misalnya atau kalau misalnya manajemen ya manajemen HR gitu. Itu yang karena gue yang tertarik, karena yang gue tertarik kan lebih ke people gitu, background-nya apa gitu sih. So Min, lu kepo sih, suka ngurusin orang. Nah iya, urusan orang lain. Urusan orang lain. Iya itu makanya. Jadi biar ngurusin orang lain, mempelajari urusan orang lain yang dengan lebih cara yang bagus tuh gimana gitu. Gitu sih kalau misalnya gue, ya gitu sih. Ya. Bagus sih sebenarnya, maksudnya apa ya? Ya lepas dari kan lo konsultan HR ya, apa namanya? Ya makanan lo sehari-hari lah. Mungkin kalau lo ke kampus lo sama dosen juga update ilmunya juga mungkin nggak jauh-jauh beda. Cuman kalau yang kemarin gue rasain itu juga ininya sih, perspektifnya si dosen yang sebagai si akademisi gitu ya. Perspektif akademik itu yang gue nggak dapet. Kalau kita konsultan itu kan kita bicaranya praktikal banget ya. Iya. Gitu. Nah, gue tuh juga ada satu lagi adalah gue punya kekhawatiran bahwa terlalu praktikal dan lo akan makin jauh dari teori gitu kan. Padahal Om Albert Einstein bilang kalau praktek yang tidak sesuai teori itu, maka lo harus kembali lagi melihat teori gitu. Berarti something wrong with you gitu kalau lo udah terlalu melenceng dari teori. Jadi gue tuh terngiang-ngiang tuh dari zaman kuliah, gue tahu si quotes itu dan gue terngiang-ngiang. Gue takut juga nih kalau terlalu melenceng gitu. Gue harus tahu teorinya. Kalaupun gue mau melenceng, gue harus tahu dulu dong. Yang benarnya apa? Si teorinya tuh apa gitu ya? Benarnya bukan berarti teori yang benar, cuman teori itu kan based on ada yang several research atau praktikal gitu. Ya benar. Iya kan gitu. Tapi gue harus tahu dulu dong ininya gitu. Jadi gue nggak bicara cuma practicality-nya aja, tapi gue juga tahu landasan pengetahuannya. Itu sih salah satu alasan juga yang ya mungkin relate juga sama lo gitu ya di consulting gitu. Menurut gue betul. Betul juga, betul. Mungkin gue juga jadi pengen juga, betul. Dan gue pengen juga ya. Karena ya banyak lah. Tujuan kita membuat Ebin pengen S2 sekarang. Iya. Pengen. Gitu pengen. Tapi menurut lo berdua gitu ya, terlalu tua nggak sih sebenarnya orang ngambil S2 di umur 40? Ya maksud gue, nggak harus S2 juga ya. Maksud gue orang nggak ngambil S2 kan juga nggak salah gitu. Berarti lo harus S2 gitu. Cuman kalau lo baru kepikiran sekarang gitu ya, gue yakin ada beberapa teman ya, kalau kita diskusi kemarin itu juga baru mau mulai S2 gitu. Dan itu menarik juga sih perspektifnya gitu. Apa sih gitu ya, tadi ya terlalu telatkah gitu. Kalau tidak terlalu telat tuh di usia karir segini gitu ya, Bin kan praktisi HR ya, manfaatnya S2 adakah gitu di companies gitu yang bisa dimanfaatkan. Kalau menurut gue ya, yang pertama tuh nggak ada yang telat sih. Gue inget ada teman gue dulu tuh si Frida tuh cerita. Dia bilang pokoknya ya kayak lu bilang juga bahwa ya ilmunya sih nggak akan ada yang telat gitu. Lu pasti akan gain something dan apa segala macam. Mungkin tinggal prioritasnya aja ya satu. Kedua, menurut gue bisnis atau tempat kerja apalagi udah umur segini tuh nggak akan terlalu ngelihat juga sih sebenarnya. Pas awal mungkin akan ngelihat sedikit, tapi semakin sekarang tuh sebenarnya tuh nggak akan terlalu dilihat gitu. Beberapa kan mungkin lu juga udah dengar mungkin
rekrutmen tuh sekarang udah nggak akan lagi lihat your academic background. Gitu, dia akan assess. Gue ingat lo ngomong ini 20 tahun yang lalu di kampus. Visioner sekali. Anda visioner sekali. Atau Anda tidak berubah omongannya? Tidak berubah. Tahun. Ilmunya segitu aja. Konsisten. Tapi sekarang udah ada yang melakukannya gitu. Gue nggak tahu ya, Google apa kayaknya gitu ya. Dia juga nggak ngecek ini. UI ya? Itu astaga, itu flashback banget. Gue zaman dulu tuh persis lu dengan contoh yang juga EY. Oh gitu. EY dari 20 tahun yang lalu melakukan itu. Hebat EY. Nah, jadi sebenarnya kenapa? Karena memang orang udah nggak terlalu relevan ya. Maksudnya background. Karena sekarang tuh ilmu juga udah mix lah. Iya, sepakat gue. Ya, jadi lu misalnya, lu kayak sekarang ya, orang HR nih contoh ya. Orang HR tuh nggak bisa lu cuma belajar HR doang. Lu harus ngerti bisnisnya. Gitu. Selalu nih sekarang disebutin bisnis acumen apa segala macam. Lu harus orang HR yang ngerti bahwa lu bisnisnya apa, oil and gas. Lu HR oil and gas, lu harus ngerti bisnisnya oil and gas. Sehingga lu kerja di bisnis teknologi, lu HR teknologi, lu harus tahu nih gimana caranya. Sehingga ilmunya pun blend gitu ya. Jadi lu juga kecuali yang sangat spesifik menurut gua, the way people see knowledge is and skills are juga lebih real gitu. Jadi mereka akan lihat benar-benar lu bisa atau enggak gitu. Lu bisa ya lu nggak terlalu peduli gitu. Lu bisa ini gitu. Kayak coding sekarang ya. Sekolah coding misalnya kan cukup banyak ya, dan like everyone kalau lu mau invest waktu belajar dan lu ya oke, lu bisa mengerjakan pekerjaannya dan ya udah lu bisa gitu. Jago. Betul. Gitu. Karena gue juga punya beberapa teman dengan gelar yang mentereng, ya pada saat di kerjaan dia nggak bisa perform, ya nggak bisa perform aja gitu. Exactly. It's different thing gitu antara lo punya sertifikasi, punya gelar SS-an yang panjang, tapi kalau nggak bisa kerja mah nggak aja gitu. Mungkin yang paling penting menurut gue adalah the way you make meaning terhadap si learning-nya itu. Jadi apapun yang lu belajari gitu, lu tuh bisa apa tuh yang lu ambilnya, kayak Iwan tadi tadi Raki cerita wisdom. Oke, kita harus ambil wisdom-nya lah gitu. Iwan bilang kita ambil structure thinking-nya. Nah, itunya justru yang akan beneran ini. Lu kalau misalnya asal ngambil doang terus nggak dapet itunya ya sama aja sih gitu. Jadi kalau emang lu bener kata Raki harus lu jalani bener gitu sehingga lu beneran dapat si ilmunya, dan tidak menyerah di tengah jalan. Nah, itu gitu. Gimana Wan? Dari Wan, kenapa? Enggak, gue jadi kepikiran mungkin jadi mesti kita pisahin kali ya antara sekolah dengan belajar kali. Nah, itu. Kalau sekolah kan emang berarti kita emang terdaftar pada satu institusi tertentu gitu ya, dalam satu periode waktu tertentu, menyelesaikan requirement pembelajaran sampai ujung-ujungnya kita dapat gelar gitu misalnya. Iya. Atau belajar sebetulnya ya kita mengambil ilmunya aja yang kalau sekarang sih itu sangat terfasilitasi dengan berbagai macam platform pendidikan. Ya, platform pendidikan, online course segala termasuk macam. Kelas Sabtu. Kelas Sabtu dan kelas prakerja. Apalagi zaman sekarang udah banyak sekali kayak platform pendidikan kayak misalkan lu Coursera, Udemy segala macam. Iya, benar. Bisa ngambil micro course gitu ya, yang spesifik sekali dengan minat lu. Lu mau belajar misalkan spesifik HR, spesifik ilmu tertentu misalkan. Akhirnya jadi gue pun akhirnya jadi mempertanyakan sih, sebenarnya yang gue cari gelarnya apa ilmunya gitu. Betul. Atau ya, idealnya sih dua-duanya mungkin gitu ya. Tapi balik lagi kayak by requirement sekarang tuh orang udah nggak butuh gelar sebagai satu prasyarat gitu ya. Cuma permasalahannya yang kita butuhkan adalah ilmunya itu kan gitu. Ilmu yang kita pergunakan untuk problem solving permasalahan di dunia kerja gitu. Kalau misalkan kita nggak belajar, ya kita nggak akan bisa evolve, kita nggak akan bisa nyelesain permasalahan yang mungkin kita hadapin gitu. Ya gue pikir sih berapapun umurnya kita mesti belajar sih dengan cara apapun. Mau sekolah formal, mau ngambil informal class gitu ya, asal belajar terus sih. Jadi tempat kursus. Jadi ya belajar nggak pernah ada
kata tuanya sih ya. Wih, Pernah ada gila. habisnya. Gila tuh kan bagus. wise banget kan Bagus Iwan nih, ini kan. wisdom master nih. Iya, wisdom Kayak gini. Tidak. Apa namanya kan sekarang juga banyak tuh ya yang lu cerita Wan apa? Source of learning gitu ya. Even kayak beberapa Coursera gitu-gitu kan. Sekolah-sekolah even like top school di dunia ini MIT pada buka. Mereka tuh jadi dikasih aja gratis. Kelas lu dengan segala macam konten. Lu kalau misalnya emang siap menyedot pemikirannya itu semua sih menurut gue it's readily available di mana-mana sih menurut gue ya. Itu banyak kan. Demokratisasi ilmu. Demokratisasi. Iya, ujung-ujungnya adalah gimana niat kita aja sih. Benar. Banyak banget gue liat, anjir gila keren juga ya ini. Dan belajar online itu lebih sulit daripada belajar fisik. Nah, kebayang kan anak-anak sekarang yang lagi belajar online semuanya? Kenapa sih lebih sulit? Kenapa lebih sulit? Karena karena itu sangat tergantung sama diri lu sendiri. Lu bisa cheating itu bukan cheating ujian ya. Lu cheating tidak belajar pun bisa gitu kalau lu bisa belajar online. Gitu. Dan lo butuh disiplin, lo kesadaran butuh, dirinya ya. Bukan ini kalau kesadaran diri itu kan udah masing-masing apa namanya? Lo mau mulai kuliah itu kan kalau lo fisik kan lo ada absensi, ada ini, ada segala macam ya gitu lo. Jadi lo harus dipaksa ya. Dipaksa gitu. Kalau ini kan enggak, lo mau buka, mau belajar silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Gitu kan. Gitu. Jadi itu yang menurut gue sih berat banget. Benar. Gitu. Kalau belajar syukur enggak apa-apa. Iya, gitu. Jadi ya gitulah. Ayo Bin, semangat ambil S2. Baiklah, dan banyak juga S2 online di luar negeri. Iya. Yang online juga banyak. Banyak. Oke, benar. Gue ada tuh satu teman ya, baru pensiun dini dan dia ngambil S2. Gitu, online. Gitu. Dia ya sama aja lah sekarang juga. Maksudnya bukan sama aja ya, maksud gue ya sama lah, hampir mirip banget, apalagi dengan kondisi kayak sekarang, lu mau kuliah dimanapun di dunia ini, kemungkinan lu adalah belajar online. Iya. Benar besar gitu ya, jadi ya betul. Saja. Iya, dan gue tuh waktu S2 kemarin gue blended learning kan, jadi gue setengah fisik, setengah online. Jadi kita tuh, gue sama teman-teman kampus gue tuh kesel banget sama orang yang bilang kalau lu belajar online, kan zaman itu belum pandemi ya. Lo kan belajarnya online, gampang itu. Kita gondoknya minta ampun. Karena ini kan bedanya online sama fisik ya. Sama aja kayak kita kerja lah. Fisik kan lo pokoknya masuk kantor gitu kan. Lo kerja gitu, terus habis itu lo pulang gitu. Pokoknya lo fisik udah absen, udah segala macam. Berasa belajar ya. Iya. Ukurannya itu pada saat lo online kan beda. Sama kayak kita kerja online sekarang kan. Pada saat online kan yang lo ukur adalah performance kan. Iya. Lo sudah lakukan ini atau belum. Jadi pola pendidikannya itu memang difokuskan kepada buktinya apa lo sudah melakukan ini. Jadi bukti unjuk kerja gitu loh. Jadi kayak misalkan lo udah course pertama nih. Jadi lo harus lihat videonya, lo baca materialsnya. Tapi apa yang bisa membuktikan itu? Jadi setiap minggunya gue itu zaman kuliah untuk satu mata kuliah itu pasti ada tugasnya dan pasti ada kuisnya setiap minggu untuk membuktikan gue paham atau enggak materi minggu itu. Jadi lo nggak bisa bohong-bohong. Kalau lo masuk kuliah kan kadang-kadang lo diem bengong, kepala lo ada di mana gitu ya. Masuk, absen, beres. Ditanya-tanya kadang lo selamat nggak ditanya atau apalagi ditanya lo bisa ngeles gitu ya. Fix. Ini nggak bisa. Lo harus membuktikan kalau lo udah paham materi minggu itu. Gitu. Nah itu makanya kita waktu itu tuh sama anak-anak, sama teman-teman kampus tuh udah emosi banget gitu kalau denger orang bilang, kan lo kalau belajar online mah gampang lah. Gila nenek, lo belajar online gampang. Stres kita gitu tuh sampai tengah malam ngerjain tugas. Ya gitulah gitu. Benar. Jadi banyak sekali tugasnya. Gitu sih kira-kira. Tapi ya itu kembali lagi kan, menurut gua itu kemudahan. Lo bisa dapat degree di luar negeri, belajar di luar negeri, tanpa juga lo harus secara fisik 100% di sana. Gua nggak bilang, lo nggak perlu ke sana. Ya lo perlu ke sana gitu. Tapi
daripada 2 tahun mungkin lu bisa cuma Betul. 3 bulan, 4 bulan, tapi lu bisa dapat full degree gitu. Kesana ngambil ijazah ya. Ada yang kayak double degree gitu kan. Iya, Temen benar. gue tuh 6 bulan di Jerman. 6 bulan di Hmm. Jerman, dia kalau nggak salah 1 tahun apa 1,5 tahun di Jakarta. Itu menurut gue, ya itu Betul, lumayan betul, bisa jadi betul. opsi loh gitu. Sekarang tuh memang juga banyak ya, banyak Opsinya modelnya, banyak banget. bosnya Iya. banyak banget. Kalau emang Lu niatnya mau- lu mau belajar aja tuh sebenarnya, gue ya sebelum gue ambil ini juga gue sempat lihat-lihat universitas terbuka, dan menurut gue itu juga opsi lo untuk bisa Betul, pilih. betul. Iya, Kalau iya. emang lo dananya cuma ada segitu, tapi lo emang bener-bener butuh kuliah, bisa dipilih kok gitu. Betul. Jadi ini teman-teman, ini adalah pilihan teman-teman aja ya, terserah gimana. Cuman kayaknya ada satu yang gua melihat di sini tuh, jadi memang belajar ya, itu tuh penting juga ya. Maksudnya si belajarnya itu ya, needs and want to learn itu yang lebih penting daripada sebenarnya lu tuh kapan ngambilnya atau misalnya ngambil di mana atau apa gitu. Karena itu yang akhirnya ya mendrive kita untuk ya dapat hasilnya kayak gimana juga, itu tergantung itunya juga kan. Dan lo gunakan untuk apa ilmunya itu juga kan jadi penting. Betul. Gunakan untuk apa. Oke. Ya, Baiklah, ini kayaknya cukup. Bin, jangan lupa. Kenapa? Lo belum ngasih lihat baju lo. Oh iya, teman-teman, ini ada merchandise. Oh, iya. Merchandise kita nih ya, merchandise kita. Coba Raki lihatin dulu ya, ini merchandise kelas 1. Saya pakai kelas 1. Ya, ada modelnya Iwan ya sama Raki nih, kelas 1 yang model kayak gini. Ada juga yang kayak gue nih. Ya, nice. Wow ya. Ini kelas 1 model yang lain. Siap dipanah hatinya gitu ya, Bin, pas tiket. Ya, ini ada yang model kayak gini. Ya, silakan. Sebentar lagi itu akan readily available untuk teman-teman ya. Cek aja di Instagramnya kelas 1. Kelas Sabtu nanti kita akan segera launch. Follow IG kita ya, follow IG kita @kelas Sabtu gitu. By the way ya, setelah kita minggu lalu ngebahas masalah perlindungan data pribadi, ternyata ada kasus-kasus lagi perlindungan data pribadi. Silakan yang baru dengar kasusnya, silakan komen di video kita minggu kemarin. What do you think? Gitu. Alright. Emang masalah banget nih. Masalah banget nih, gitu. Makasih banyak kelompok Campir ya. Ini memang seru selalu kalau misalnya kita ngobrol bertiga dengan keresahan-keresahannya. Ini kayaknya cukup lama juga. Iya, ternyata lama ya. Ternyata lama. Untuk yang punya insight juga, terus sudah gitu punya pendapat, silakan tulis ya. Please, tulis di komen gitu. Oh iya, kalau banyak yang ngasih komentar, kita nanti bikin satu sesi khusus ya, Wan ya, untuk ngebahas komentar. Kalau ada pertanyaan, ada apa gitu, kita bisa bikin sesi khusus. Jadi, betul. Dan komentar terbaik akan diberikan kaos kelas 1. Yes. Bener. Sip. Komentar terbaik ya, betul. Komentar terbaik, betul. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share juga. Pencet lonceng jangan lupa, Bin. Lonceng. Oke, sementara nanti tidak lama lagi YouTube kita akan kolaborasi juga dengan Ari Lasso, Andre Taulani, Citra Eri, ya pokoknya semua. Raffi Ahmad. Oke teman-teman, kelompok Campir semua, makasih banyak. Have a great weekend semua. Yes, selamat hari Sabtu. Bye. Thank you.